Assalamualaikum, welcome back to kelas Miss Dini. Mari kita lanjutkan sesi materi kita. Hari ini kita akan membahas tentang adjective dan adverb. Sudah pernah pasti ya mendengar istilah ini, tapi gimana sih cara menggunakan adjective dan adverb ini dengan benar dan tidak kebalik penggunaannya? Hari ini kita bahas ya di sini. Oke, tapi sebelum itu, nah ini penting untuk mengetahui bahwa adjective itu di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, terjemahannya itu bukan kata sifat ternyata. Tapi adjektiva itu diterjemahkan sebagai adjektif, diterjemahkan sebagai adjektiva. Kita aja selama ini yang menerjemahkannya sebagai kata sifat ya. Sehingga gara-gara kita menerjemahkan adjektif sebagai kata sifat, kita itu akhirnya membatasi adjektif di sifat-sifat aja. Jadi coba dong sebutin contoh adjektif. Kita akan nyebutin good, bad, beautiful. Tidak salah sih, tapi terlalu sempit. Oke, di sini adjektiva itu diterjemahkan, didefinisikan sama KBBI sebagai kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Begitu definisinya. Sehingga we have a point to remember here. Ada satu hal penting untuk kita ingat bahwa komponen adjektif, mulai sekarang nyebutnya adjektif ya, jangan kata sifat biar terbiasa ya. Jadi komponen adjektif itu bukan hanya sifat-sifat atau karakter manusia saja, karena adjektif itu mencakup banyak sekali aspek. Nih, aspek-aspeknya. Oke. Banyak sekali di dalam gambar ini. Jadi biar gampang diingat, kita pakai akronim, kita pakai mnemonik atau singkatan OSASCOMP. O untuk opinion, S yang pertama untuk size, A untuk age, S yang kedua untuk shape, and then C for color, O untuk origin, M untuk material, dan P untuk purpose. Atau boleh juga kita tambahkan participle, karena ada juga participle yang berfungsi sebagai adjektif. Pembahasan di pertemuan ketiga di sesi yang sebelumnya pasti masih ingat ya, mudah-mudahan. Nah, ini adalah komponen-komponen kata sifat. Jadi opinion itu yang berhubungan dengan observation atau pendapat kita tentang sesuatu, itu adalah kata sifat, of course. Beautiful yang udah kita kenali ya, good, atau di sini delicious, sesuatu yang relatif lah ya. Menurut Miss Dini iya delicious, menurut suami saya belum tentu delicious, kan begitu ya. Lalu ada size atau ukuran, age, shape, dan seterusnya. OSASCOMP ini urutannya atau word order. Jika ada satu kata benda, kemudian munculnya itu sebuah kata benda ini memiliki lebih dari satu adjektif yang harus disifati dengan lebih dari satu kata sifat, satu adjektif, jangan pakai kata sifat lagi ya. Artinya susunannya tuh harus sesuai word order ini nih, OSASCOMP begitu. Itu nanti di pembahasan yang berbeda. Yang akan kita bahas ini adalah bagaimana menggunakan adjektif dan adverb dengan benar ya. Untuk itu kita tuh harus tahu fungsi adjektif. Adjektif itu punya 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk mendeskripsikan noun, di sini disebutkan modifying noun. Yang kedua untuk mendeskripsikan pronoun. Yang ketiga mendeskripsikan linking verb. Oke, seperti apa maksudnya ya mendeskripsikan atau modifying itu maksudnya kayak gimana sih? Ini contohnya. Langsung aja kita masuk ke contoh modifying noun. Nih, contoh yang pertama, an amazing story has been told. Tuh, sudah di-highlight di situ. Yang berwarna kuning itu adalah adjektif. Dia digunakan untuk memodify kata benda story. Kata bendanya di highlight warna merah di situ ya. Lalu kalimat yang kedua, Felicia just presented her great idea. Great-nya adalah kata sifat, idea-nya adalah kata benda. Kita harus menggunakan adjektif di sini, bukan menggunakan adverb. Kalau adverb itu kan amazingly. Jadi nggak bisa an amazingly story, wrong, keliru, amazing story. Nanti adverb lain lagi ya penggunaannya ya. Lalu contoh yang ketiga yang memodify noun, misalnya the features of this laptop are sophisticated. Nah, kalau di contoh kalimat yang pertama dan kedua, kata bendanya itu disifati sebelumnya. Jadi memodify-nya itu kata bendanya muncul, kata sifatnya muncul sebelum kata benda. Yang ini kata bendanya harus menggunakan to be karena munculnya di belakang ya. Jadi the features itu kan ceritanya noun juga. Dia juga kata sifatnya di sini sophisticated merujuk kemana sih untuk menjelaskan siapa sih? Ya the featuresnya yang canggih, sophisticated begitu. Oke, so fungsi yang pertama untuk memodify noun atau kata benda. Fungsi yang kedua dari adjektif adalah
modifying pronoun atau mendeskripsikan kata ganti. Sangat penting sekali untuk mengetahui fungsi dari adjektif dan juga adverb, karena nanti akan menentukan ini kira-kira kata ini pakai adjektif atau adverb ya, begitu. Pronoun nih anggotanya kan udah pasti pada ingat ya, I, you, they, we, she, he, it, kemudian that, these, dan seterusnya. Itu sudah dibahas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, misalnya this is very extraordinary, karena dia memodify pronoun, mendeskripsikan pronoun, maka kita harus menggunakan pola kalimat nominal atau nominal sentence. Kasih to be, kan nominal sentence itu kan polanya subject be plus aan. Aan itu kan adjective, adverb, noun. Ini adjective nih kebetulan ya. Jadi polanya sesuai ya. Subjeknya adalah this pronoun, and dan kata kerjanya adalah is extraordinary sebagai adjektifnya. Kalimat kedua, ketiga, keempat itu bisa dilihat sendiri. Yang menjadi pronoun itu di highlight warna biru, yang menjadi to be di garis bawahi, harus ada to be ya, karena berfungsi sebagai kata kerja untuk kalimat nominal, dan yang highlight warna kuning itu adalah adjektifnya, right? Oke. Lalu fungsi yang terakhir, fungsi yang ketiga adalah, nah ini dia nih, untuk mendeskripsikan linking verb. Apa sih yang dimaksud dengan linking verb? Jadi linking verb itu adalah kata kerja kata kerja penghubung, namanya juga linking verb ya, kata kerja penghubung. Nah, lihat di tabel warna merah ini ada 3 macam linking verb. Jadi linking verb itu 4 macam. Linking verb itu bisa stating quality, bisa menyatakan sebuah kualitas, anggotanya adalah to be, is, mr, itu linking verb. Makanya kalimat nominal itu pakai adjektif. Kemudian seem itu juga linking verb, appear juga linking verb, kemudian berkaitan dengan sense atau feeling atau panca indera ya, feel, and then look, sound, taste, smell. Look di sini menerjemahkannya bukan melihat. Look di sini kita terjemahkan tampak. Makanya kita kalau mau bilang kamu tampak cantik, so you will say you look beautiful, bukan you look beautifully kan? Karena look adalah linking verb. Linking verb itu harus dideskripsikan oleh adjektif, begitu ya. Sound, kedengarannya, bukan suara di sini ya, kedengarannya. Taste, rasanya. Smell, aromanya. In sense of becoming dan juga in sense of remaining, silahkan dilihat sendiri. Nah, kita lihat contoh yang pertama, we need to stay strong. Nah, stay itu adalah salah satu linking verb. Karena dia linking verb, harus dideskripsikan atau dimodify dengan adjektif. Stay strong, bukan stay strongly, tetapi stay strong and healthy in this pandemic era, begitu ya. So, ketemu linking verb, deskripsikanlah dia dengan adjektif jika memang diperlukan, contohnya seperti ini ya. Lalu, nah ini ada 2 linking verb sekaligus dalam satu rangkaian kalimat. Don't get me wrong, jangan salah paham. Get itu adalah linking verb, wrong adalah adjektif. Jadi bukan don't get me wrongly, tapi don't get me wrong. I remain silent. I remain adalah linking verb, silent adalah adjektif, gitu. Oke. Diingat lagi, mari kita recap lagi. Jadi fungsi adjektif itu ada 3. Fungsi adjektif ada 3. Fungsi yang pertama adalah untuk memodify noun, mendeskripsikan kata benda. Yang kedua, mendeskripsikan pronoun atau kata ganti. Yang ketiga, mendeskripsikan linking verb atau kata kerja hubung. Nah, sekarang kita masuk ke adverb atau kata keterangan. Jadi adverb itu kata keterangan. Nah, ini ya, kita rujukannya KBBI lagi ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adverb menurut KBBI juga adverbia terjemahannya. Definisinya adalah kata yang memberikan keterangan pada verba atau kata kerja, pada adjektiva atau adjektif, nomina predikatif atau kalimat. Misalnya sangat, lebih, dan tidak ya. Oke, artinya boleh saja ya. Adverb itu kita terjemahkan sebagai kata keterangan. Tapi tetap ada satu hal yang harus diingat, a point to remember, bahwa sebagian besar adverbs hampir mendominasi adverbs itu, lebih tepatnya adalah adverbs of manner atau kata keterangan cara, itu berasal dari adjektif dengan suffix atau akhiran li. Meskipun begitu, tidak semua kata yang akhirannya li itu tuh adverbs, dan tidak semua adverbs berakhiran li. Ini dia anggotanya ya. Bisa lihat di sini nih sendiri. Misalnya nih adjektifnya careful, kata keterangannya carefully.
Kebetulan akhirannya li karena careful adalah bisa dijadikan regular adverbs atau kata keterangan yang beraturan. Tinggal tambahin li aja di belakangnya ya. Clear, clearly. Beautiful, beautifully. Different, differently, dan seterusnya. Tapi nggak semuanya. Ada yang disebut sebagai irregular adverb atau kata keterangan tidak beraturan. Jadi ya dia suka-suka dia aja lah, namanya juga beraturan ya berubahnya. Adjektifnya good tidak ada goodly, adanya well. Adjektifnya fast tetap fast dia kata keterangannya. Adjektifnya hard, adverbnya tetap hard. Kalau hardly beda lagi, itu nanti coba buka di kamus ya. Kira-kira hardly itu masuk kelas kata apa sih dia? Lalu ada early. Nah, early aja di sini adjektif ya. Early dan early, satunya adjektif, satunya adverb. So we have to be really rich with vocabulary. Ayo perkaya diri kita dengan kosakata supaya tidak keliru menentukan pakai adjektif atau menggunakan adverb. Sekarang masuk ke fungsi. Nah, fungsi adverb adalah sama, 3 juga. Yang pertama dia untuk memodify verb atau mendeskripsikan verb selain linking verb, karena linking verb tadi sudah dideskripsikan oleh adjektif ya. Kalau adverb kita modify dengan kalau verb kita modify dengan adverb. Nanti contohnya ada di slide selanjutnya ya. Kemudian fungsi yang kedua untuk mendeskripsikan adjektif, dan fungsi yang ketiga untuk mendeskripsikan adverb itu sendiri. Oke, jadi untuk menguasai materi ini kita tuh harus tahu dia itu masuk kelas kata apa ya. Ini kelas katanya kata kerja, adjektif, atau kata keterangan ya. So you have to know that ya, harus kenali jenis kelas katanya. Kita coba ke contoh. Nah, yang modifying verb, yang mendeskripsikan verb yang pertama, he walks slowly and carefully. Tuh, ada kata kerja, kata kerjanya yang di highlight warna merah. Kata kerjanya adalah walks. Sebenarnya kan kalimatnya he walks udah selesai kan? Subjeknya he, kata kerjanya walks, udah. Tapi ada yang nanya nih, dia jalannya gimana sih? Oh, he walks slowly and carefully. Nah, jadi dijelaskanlah dengan adverb. Kenapa dijelaskannya pakai adverb? Karena walks bukan linking verb. Walks itu regular verb aja, kata kerja biasa aja, ordinary verb saja dia ya. Jadi kita gunakan adverb, kecuali kalau dia linking verb. Kalau dia anggota linking verb, dengan demikian kita juga harus tahu kata kerja mana nih yang masuk linking verb. Banyak-banyak latihan ya biar semakin terlatih. Yang kedua, the participants of TOEFL training study hard. Tuh, bukan study hardly, study hard to pass the test. Kenapa kok pakai hard aja? Iya, tadi kan udah dipaparkan ya, bahwa hard itu adjektifnya hard, adverbnya juga hard. Study kata kerja biasa, ordinary verb, so we do not need to use adjective. Meskipun kalau adjektif mah sama aja nih, study hard itu sudah biasa didengar ya. Kemudian contoh kalimat yang ketiga, the nurses at Sudarso Hospital Pontianak treat the patients patiently. Patience itu kata benda, patiently kata keterangan. Muncul dari kata sifat, kata sifat adjektif, muncul dari adjektif patient. Jadi kata keterangannya patiently. Yang diterangkan oleh kata patiently di sini bukan patience-nya, tetapi kata kerja treat-nya. Begitu. Oke, itu dia cara memodify verb dengan adverb. Lanjut lagi. Fungsi yang berikutnya dari adverb adalah untuk mendeskripsikan adjektif atau kata sifat. Nah, ini kita harus teliti mengenali kata sifat. Mengenali adjektif. Masih terbiasa menggunakan kata sifat ya. Harus terbiasa gunakan adjektif mulai sekarang. Oke? Jadi kita harus teliti, kenali yang mana sih adjektif dalam kalimat itu. Contoh nih, kalimat yang pertama. This is the carefully signed certificate. Kalimat ini asalnya this is the certificate, itu aja asalnya, ini sertifikatnya. Lalu ada yang nanya, ini sertifikat yang kayak gimana sih? Oh, ini sertifikat yang sudah ditandatangani. Maka jadilah kalimatnya this is the signed certificate. Signed di situ berfungsi sebagai adjektif participle, sudah pernah dibahas, masih ingat kan? Nah, signed adjektif. Lalu ada yang nanya lagi, ditandatanganinya kayak gimana sih? Itu sertifikatnya ditandatangannya dengan hati-hati. Nah, muncullah kata carefully yang terletak di depan adjektif. So, this is the carefully signed certificate. Ini sertifikat yang ditandatangani dengan hati-hati. Gitu. Contoh lainnya lagi. She talks in an impressively elegant way. Tuh, impressively-nya digunakan untuk mendeskripsikan adjektif yang di highlight warna
biru di situ. Dan adjective fungsinya tetap mendeskripsikan noun. Way itu noun. Jadi dia fungsinya tuh tetap sama kayak tadi ya. Fungsi adjective yang pertama untuk mendeskripsikan noun, yang kedua mendeskripsikan pronoun, yang ketiga mendeskripsikan linking verb. Tidak berubah ya. Lalu kalimat yang kedua, his undeniably true argument really amazed me. Ternyata sebagai subjek, bagian dari subjek juga bisa, karena ceritanya lagi menceritakan, ini ceritanya subjeknya adalah argument, asalnya kan his argument really amazed me. Argumennya tuh kayak gimana sih? Argumennya tuh tak terbantahkan bener, so undeniably true, begitu ya. Kata undeniably digunakan untuk memodify adjective true, begitu, right? Yang terakhir, it is the quickly cooked oatmeal. Cooknya participle adjective dideskripsikan oleh quickly, dan kata cooknya mendeskripsikan kata benda oatmeal, begitu. Alright, semoga bisa dipahami. Terakhir, yang terakhir untuk memodify adverb itu sendiri. Adverbnya kurang highlight, gak apa-apa ya. Nah, jadi adverb itu bisa menerangkan sesama adverb. Jadi li ketemu li, contohnya tuh, it is the extremely quickly. Jadi nggak hanya quickly saja, quickly written letter. Itu kan asal kalimatnya kan begini ya. It is the letter. Ini suratnya. Terus ada yang nanya suratnya yang kayak gimana sih? It is the written letter. Suratnya tuh ditulis atau tertulis. Terus ada yang nanya lagi, nulisnya kayak gimana? Quickly written letter. Suratnya tuh ditulis dengan cepat. Secepat apa? Extremely quickly, gitu loh. Jadi kalau kita orang Indonesia, cepat banget, cepatnya harokatnya panjang. Kalau dalam bahasa Inggris tuh nggak quickly written letter, nggak begitu. Tapi ditambahkan adverb yang lain, yaitu extremely quickly. Atau pakai really juga bisa ya. Biasa kita suka gitu kan, really gitu ya. Jadi adverb, memodify adverb dalam hal ini. Sip, paham ya? Lalu, nih, Miss Dini is explaining so fast. Ya, kalimat ini dimunculkan untuk mengingatkan Miss Dini supaya tidak terlalu cepat menjelaskan. Kalian bisa gunakan fitur ini ya, perlambat speed di YouTube ya. Kalau misalnya mau mendengar versi slowernya. So, itu adalah adverb, kata keterangan. Ingat ya, adverb tuh nggak semuanya akhirannya li ya. So, itu adalah kata keterangan frekuensi, kata keterangan adverb itu sendiri. Dan fast itu juga sama, adverb juga. Jadi so fast ini sering kita begitu kan, very apa misalnya, very fast dan lain sebagainya. Nanti dicari sendiri ya daftar adverb yang banyak sekali, nggak bisa dimasukkan ke sini semua, nanti mungkin panjang penjelasannya. Lalu yang terakhir, she gets tired exceptionally easily. Nih, meskipun kita tuh boleh memodify adverb dengan adverb, tapi untuk keperluan komunikasi sebaiknya tidak terlalu sering menggunakan adverb memodify adverb ya, supaya nggak terdengar aneh gitu. Boleh aja sih, nggak apa-apa ya. Nah, ini contohnya, she gets tired exceptionally easily. Dia tuh gampang banget capek, dia lelah dengan mudah. Semudah apa? Exceptionally, luar biasa mudah, begitu. Oke, so semoga bisa dipahami. Now you have to practice. Contohnya nomor 1, Miss Dini contohin deh. Ada 8 soal di sini. Nomor yang 1, the mother was pleasant surprised when her daughter came to visit. Nih, kita lihat dulu nih. Yang menjadi adjektifnya adalah surprised. Lalu sebelum surprised ada kata pleasant. Pleasant itu juga adjektif. No. Konsepnya sudah tahu, tapi kalau nggak tahu kelas katanya apa, susah juga. That's why you still need the dictionary. Silakan pakai aja kamusnya, nggak apa-apa, diperbolehkan menggunakan kamus ya. Jadi the mother was pleasant surprised itu keliru. Seharusnya the mother was pleasantly surprised. Kenapa? Karena surprised adalah adjektif. Karena adjektif itu nggak boleh diterangkan sesama adjektif, bolehnya adverb. So seharusnya pleasantly. Maka nomor 1 jawabannya adalah false. Oke. Lanjut ke nomor 2, 3 sampai dengan nomor 8. Silahkan dijawab sendiri sebagai bahan latihan ya. Nanti drop your answer to WhatsApp group. Thank you very much. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Miss Dini. Kita jumpa lagi di penjelasan pada materi video yang selanjutnya. Keep learning English for your better future.